Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi belajar mengenai penentuan sifat keasaman suatu senyawa organik. Nah, ya ini faktor yang kedua yang akan kita bahas atau kita lihat dari sudut pandang yang kedua ini ya. Nah, ini menentukan sifat asam senyawa organik berdasarkan ukuran dan keelektronegatifan atom ya. Ini keelektronegatifan, atom. Berdasarkan sebelumnya kita bahas ini berdasarkan muatannya. Sekarang bagaimana jika dua-duanya itu muatannya netral? Contoh misalkan saya punya ada etanol ya. Saya punya etanol di sini. CH3, CH2 sama ini sama yang ini tuh amina ya, suatu amina. Ini CH2NH. Saya munculkan lagi atom H yang akan lepas nanti. Kalau kita perhatikan, apa yang akan terjadi di sini? Yang terjadi adalah ini H-nya lepas, min H plus, gitu kan ya. Ini sini ya, H-nya lepas berarti ya, min H plus. Sekarang di senyawa yang pertama, sebelumnya kita lihat dulu, mereka dua-duanya itu tidak bermuatan atau netral. Yang kita tahu di sini ada dua pasang elektron bebas ya. Nanti setelah ini lepas dia akan nambah gitu kan ya, elektronnya seperti ini ya nanti. Sedangkan yang di sini kita punya satu pasang elektron bebas. Nanti nambah lagi karena H plusnya lepas, nambah satu pasang lagi nanti ya. Hasilnya jadi seperti ini. CH3, CH2O. Nah, ini adalah muatan yang tadi hasil lepas. Dia min 1 berarti muatannya ya. Sedangkan yang ini CH3, CH2NH, gitu kan ya. Sama min juga, dia punya di sini satu pasang hasil lepas protonnya tadi. Ini satu pasang lagi. Nah, pertanyaannya kan, untuk menentukan siapa yang lebih asam, kita cek mereka berdua. Yang ini adalah basa konjugatnya. Ini adalah basa konjugat ya. Ini sama ini mereka adalah basa konjugat ya. Siapa yang lebih stabil di antara mereka berdua? Nah, yang lebih stabil itu akan mengakibatkan senyawa yang di sebelah kanannya atau sebelum dia lepas atau pasangan asamnya itu ya, itu lebih asam. Nah, di sini untuk kasus yang ini kita melihat dari keelektronegatifan atomnya. Kita lihat N kan kalau di struktur periodik itu N posisinya di sini kan ya. N, O gitu kan ya. Ini C, N, O gitu kan ya. Terus ada kalau nggak salah di sini tuh F ya. Dan seterusnya nanti ke bawah gitu kan. Di sini ada S gitu kan ya. Ini ada P, F, C, L gitu kan ya. B, R, I. Nah, semakin ke atas keelektronegatifannya semakin kuat. Gitu kan ya. Berarti di antara atau semakin ke kanan ke atas gitu kan ya. Makanya saya garisnya seperti itu ya. Semakin ke kanan pun keelektronegatifannya semakin kuat.
Karena keelektronegatifan semakin kuat, oke, maka basa konjugasi yang ini, yang hasil dari etanol tadi, lebih stabil. Lebih stabil. Karena basa konjugasinya lebih stabil, untuk bereaksi lagi dengan si H+ itu sulit. Nah ini mah saya mah udah enak stabil gitu kan ya. Ngapain saya ngikat lagi H+? Nah, kata si ini etoksid berarti ya, etoksida ya. Oke. Sedangkan ini amidanya gitu kan ya. Oke. Ngapain saya reaksi lagi dengan si H+ kayak gitu. Ya udah berarti saya lebih senang kondisinya seperti ini gitu kan ya. Membentuk ion etoksida gitu kan ya. Maka keasaman si etanol ini lebih asam dibanding yang ini. Nah, oke. Ini asamnya lemah ya. Asam lebih lemah seperti itu ya. Karena yang ini kurang stabil. Karena kurang stabil, saya lebih enak ketika mengikat satu H lagi gitu kan ya. Ya udah saya mending ngikat satu H lagi. Jadi yang ini tuh dipakai lagi untuk ke sini. Jadi reaksinya balik lagi ke kiri kayak gitu sehingga H+-nya itu berkurang di dalam larutan. Ingat teori Bronsted-Lowry semakin banyak H+ semakin asam atau ya asam itu ditandai dengan terbentuknya H+ dalam larutan tersebut. Oke. Kalau dibalik siapa yang lebih basa? Ya tinggal ini berarti kebalikannya ya. Kalau saya ini kan saya bahasnya dari satu sisi asam ya. Kalau misalkan kalian ingin tahu siapa yang lebih basa ya tinggal balik. Berarti yang lebih basa adalah yang ini ya, senyawa kedua. Yang lebih asam itu si etanolnya. Yang lebih asamnya itu si etanolnya atau kebasaannya lebih lemah si etanol itu ya. Seperti itu. Ya, semoga paham ya. Yang kedua, bagaimana jika kita punya kasus seperti ini ya? Jika kita punya kasus gini ya. Keelektronegatifannya mirip. Misalkan H2O dan H2S. H2S. Nah ya, bagaimana dengan H2O dan H2S? H2O dan H2S kita tentukan dari ukuran atomnya. Oke. Seperti biasa kita gambarkan lagi supaya lebih jelas ya. Misalkan saya punya ini H2O, ini O ya. Kayak gini ya, H2O itu ya. Dan satu lagi warna merah yang akan lepas nanti. Oke, H2O dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Oke. Salah, sorry ya, kelebihan. Gini ya, kayak 2 PeB. Sama si H2S juga 2 PeB ya. Oke, kayak gini berarti hanya ganti merah ya. 1. Biar kelihatan, jangan di sini deh, di bawah. Apa ini ya? Nah, ini di sini deh. Saya gambarnya ya. Ini S berarti ini H, yang ini H gitu kan ya. Nah, oke. Seperti ini. Ini kan lepas ya. Dia lepas. Nah, ini lepas. Dia ke sini ya. 1, ini juga sama ke sini. Sehingga nanti akan terbentuk masing-masing ion seperti ini kurang H+ gitu kan ya. Atau ini kurang H+ gitu kan ya. Lepas H+-nya artinya. Terus di sini ada OH-. Saya gambarkan seperti ini ya. OH-nya. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, ini OH-. Ini pasangan elektron hasil lepas si H+ tadi ya. Nah, ini minusnya itu dari H+ tadi berarti ya. Oke, terus di sini kita punya HS2- juga ya. HS-, sorry ya. Salah ya. Ini S berarti kurang cantik. Ini S
Berarti dia seperti ini ya. Nah, kayak gini, oke. Pertanyaannya sekarang siapa yang lebih stabil bahasa konjugatnya? Oke. Di antara OH- sama H2S ini siapa yang lebih stabil bahasa konjugatnya? Oke. Yang lebih stabil, oke, kita tentukan dari ukuran atom. Kita tahu, kita lihat lagi di sini nih. Nih lihat lagi ya. Atom O dan S itu berada dalam satu golongan. Otomatis yang ada di bawahnya itu ukurannya semakin besar, ya nggak? Ya nggak? Kenapa sih atom S itu makin besar? Ya udah jelas kulitnya juga nambah gitu kan ya. Oke, dan ini lebih stabil. Lebih stabil. Kalau dia lebih stabil, dia udah seneng kondisinya seperti ini. Karena dia stabil, dia senang. Kalau sudah senang, ngapain kita bereaksi lagi sama si H+, kata si AS- itu ya. Ya udah, mending udah kondisi seperti ini aja, kita lebih stabil, katanya ya. Dibanding si OH- kayak gini. Oke, maka sifat H2S ini lebih asam. Karena si basa konjugasinya lebih stabil, udah happy banget kondisinya HS- seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa si HS- ini lebih stabil ketika ukurannya, kenapa suatu atom lebih stabil ketika ukurannya lebih besar, kayak gitu. Ini bayangkan ya sama kalian, setiap atom itu kan dia punya elektron valensi. Oke, di sini karena satu golongan, si O sama si S ini sama-sama punya 6 elektron valensi. Otomatis, bayangin nih, ada 6 barang nih. Kalian punya 6 barang nih. 6 barang. Si O itu ukurannya kecil, anak kecil misalkan ya. Si S itu udah dewasa. Kira-kira yang mudah membawa barang dalam artian elektron di sini siapa? Pasti si S. Kayak gitu. Maka si S ini lebih stabil. Seperti itu ya. Nah, ini semoga paham dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Nah, di video selanjutnya, bagaimana kalau misalkan si atomnya itu sama. Atomnya itu sama. Terus dia tidak bermuatan. Atom yang terikat sama H yang memiliki sifat asamnya itu sama. Dan dia tidak bermuatan. Bagaimana cara menentukannya? Nah, simak di video selanjutnya ya.